Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Rabu. Ini hari Rabu tanggal 30 November. Jadi akhir bulan November. Besok kita sudah memasuki eh, tanggal 1 Desember dan tidak terasa ini tahun 2022 akan segera berlalu. Tetapi ternyata bersamaan dengan berlalunya bulan ini nanti dan berlalu akhir tahun, situasi di politik di Indonesia itu semakin, saya kira bukan suam-suam pukul lagi, tapi sudah mulai menghangat dan mulai cenderung panas. Dan seperti biasa, Mhm. Anda akan saya ajak ngobrol ini di dapur redaksi Forum News Network. Kita ngobrol-ngobrol, membaca berita di balik berita. Jadi banyak berita-berita yang mungkin Anda baca dari berbagai media dan kami ajak Anda untuk membicarakan apa di balik berita itu. Terus masih bersama saya Sun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam keadaan sehat hari ini dan semoga Anda semua juga sehat semuanya ya, sahabat of the record. Dan apa saja nih topiknya hari ini Mas Sersu? Iya, saya kira pasti soal GBK itu masih terus berlanjut karena GBK ini memang banyak sekali kontroversinya ya. Maksud saya GBK itu pertemuan berkumpulnya ribuan orang di GBK yang waktu itu disebut sebagai relawan Pak Jokowi dalam gerakan Nusantara Bersatu gitu. Tapi ternyata faktanya bukan malah membuat bersatu, malah membuat memecah belah. Bukan hanya memecah belah yang selama ini memang sudah terpecah belah, tetapi bahkan di internal pendukung pemerintahan pun juga terpecah belah, di Iya. internal relawan pendukung Pak Jokowi juga terpecah belah. Jadi ini betul-betul yang disebut antitesa yang ini. Jadi antitesa dari bersatu, tapi faktanya kemudian ternyata malah terpecah belah ya Mbak ya. Dan kalau kita ngomongin itu, saya kira selain soal yang sekarang masih terus diperhatikan oleh publik, ini adanya perbedaan pernyataan antara Pak Menpora Zainuddin Amali dengan Menteri PUPR Pak Basuki ya, yang satunya menyatakan bahwa oh ini akan direnovasi, yang satunya menyatakan oh nggak ada itu rencana renovasi. Kalau ada kerusakan baru akan diperbaiki gitu. Dan yang menarik, orang jangan lupa Pak Menteri PUPR Basuki ini kan salah satu orang dekatnya Pak Jokowi. Cuman beliau kan orangnya low profile, nggak pernah ngomong politik. Jadi nggak terlalu menonjol. Padahal kalau Anda lihat dalam berbagai kegiatan Pak Basuki ini selalu mendampingi Pak Pak Jokowi ya, Mbak Agi, dan ini rambutnya juga putih. itu itu saya kira menarik soal itu. Dan juga tadi yang dua soal itu masih terus bergulir saya kira Mbak ya. Satu soal Beni Ramdhani ketua BP2MI yang ini banyak sekali kemudian mengundang kemarahan bahkan dari kalangan aktivis sendiri. Dan juga kemudian soal rambut putih ini kan juga berkembang menarik gitu karena ada berita yang disoroti sekarang bukan rambut putihnya tapi kerut wajahnya, karena ini yang menyatakan adalah kepala Badan Intelijen Negara. Wah, ini kita menarik nih buat kepala Badan Intelijen Negara itu bisa banyak bicara pada publik dan bahkan bisa menafsirkan pernyataan Pak Jokowi gitu di depan publik juga. Ini menarik menurut saya, Mbak. Nah, itu topik-topik itu menurut saya, nggak tahu Mbak Agi ada usulan apa yang di luar itu. Ya ada tambahan topik mungkin adalah soal tambangnya Mas Ersu. Jadi ini Mafia tambang. ya, jadi saat ini yang mencuat ada dua, yaitu tambang yang dengan nama Ismail Bolong gitu, jadi tambang yang di Kaltim begitu, Hmm. tambang ilegal di sana, dan satu lagi yaitu tambang pasir yang ada di Klaten, Jawa Tengah, yang Hmm. dilaporkan oleh netizen kepada Gibran, putra Pak Jokowi, dan kemudian itu disambut oleh Kapolres setempat dan juga oleh Pak Ganjar Pranowo yang melakukan semacam rapat khusus untuk menyikapi isu yang ini. Jadi dan kemudian Ini sekarang gampang kelihatannya ya. ya, Kalau mau betul. apa-apa, pokoknya di mention aja ke akunnya Gibran atau akunnya Kaisang gitu ya. Itu langsung viral ya Mbak ya, dijamin ya. Ya, dijamin langsung viral, langsung ada tanggapan juga karena Yes. dijawab oleh yang bersangkutan, walaupun mereka itu tidak ada mengurusi tempat tersebut gitu, tidak menjadi kepala daerah dari Klaten. Klaten kan Klaten itu tangganya Solo lah ya. tetangganya Solo, betul. Hmm. Ya, 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 ya. Ini modus baru. Jadi mention saja Gibran atau Kaisang dan dijamin para tempat yang kelabakan. Kalau Kaisang kemarin soal apa ya, Batik Air ya, yang yang penumpangnya bermasalah dengan Batik Air, mention Kaisang dan langsung dijamin blingsatan semua. Begitu juga sekarang ini tambang pasir ini ya. Ya. Dan saya kira kayak gini-gini kan aparat keamanan udah pasti tahu lah ya gitu ya. Tapi kemudian begitu disebut dibahas oleh Gibran ya jadi rame. Menarik ini Mbak. Ya, Ismail Bolong dan juga Gibran, walaupun sebenarnya kalau saya perkirakan
Mhm. angka uang yang beredar di tambang pasir sama tambang batu bara jauh banget lah itu pasti Ya, ya. ya, ya betul. Kalau tambang pasir lebih banyak itu karena kalau kalau di Kaltim mungkin dia agak tersamar karena ada di tengah-tengah hutan, pinggir hutan dan sebagainya. Tapi kalau di Jawa Tengah itu kan biasanya sungai-sungai besar tambang pasir itu melintasi memang daerah pariwisata atau bahkan tengah kota begitu Mas Hersu. Jadi Hmm. kegiatan itu memang ada di tengah-tengah penduduk begitu. Nah, kita bisa bahas itu lebih dalam. Mana dulu yang akan kita bahas nih Mas Hersu? Em, saya kira pasti yang paling jadi trending topik sekarang dan masih terus jadi bahasan itu soal kepala BP2MI itu ya, Benny Ramdhani yang Ya, saya ya, baca ya. ini ada Anton Aritonang ini ya dari Mhm. ini saya kenal ini dia Ya. aktivis Forkot nih 98 nih saya masih sering berkomunikasi. Nah, kalau dia ngomong 98 saya clear bahwa dia memang 98 saya kenal betul dan dia juga kenal dengan saya lama gitu. Dan dia rupanya mengancam akan melaporkan Benny Ramdhani ke Polisi. polisi dan kemudian juga minta Pak Jokowi untuk dipecat. Kalau yang minta dipecat ini banyak sekali ya Mbak ya sebenarnya ya. Banyak sekali Mas Ersu. Jadi sebenarnya ini yang menjadi objek untuk diperangi begitu kan oleh si Benny Ramdhani ini adalah oposisi. Jadi kaum atau kelompok oposisi begitu. Tapi ternyata kelompok oposisi sendiri juga marah, tapi yang lebih menonjol di media dan diberitakan adalah justru dari para relawan atau dari sebenarnya orang-orang yang sebagian itu dikenal sebagai relawan dan pendukung Pak Jokowi begitu. Jadi ini sepertinya Benny Ramdhani tidak hanya memecah belah bangsa, tapi juga memecah belah di kalangan mereka sendiri. Karena mereka sendiri juga sangat menyayangkan. Seperti misalnya kayak dari Joman gitu ya, seperti Noel, dia mengatakan bahwa orang seperti Benny Ramdhani ini adalah sosok penjilat dan berbahaya begitu. Dan kemudian dia juga mengingatkan bahwa saat ini sudah bukan musim kampanye lagi, sekarang sudah bukan pemilihan presiden lagi, dan harusnya dia mengetahui bahwa itu semua harus diakhiri dan dia mengkhawatirkan bahwa Pak Jokowi di akhir masa jabatannya ini tidak akan soft landing tapi akan mengalami hard landing begitu dan ditinggalkan oleh orang-orang dan itu disebabkan oleh para penjilat di sekelilingnya seperti Benny Ramdhani ini gitu. Jadi kelakuannya ini tidak bisa ditolerir. Dia sih padahal kalau menurut pernyataan dari Noel atau Immanuel Ebenezer yaitu dari Jokowi Mania padahal ini adalah pendukung berat Pak Jokowi juga ya, ketua relawan yang cukup dikenal gitu. Ya dia sangat-sangat dia tidak ikut kemarin yang waktu di GPK juga dia tidak ikut Mas Hersu dan dia mengatakan dia itu kenal dekat dengan kenal baik dengan Benny Ramdhani itu. Tapi walaupun demikian dia tetap menyayangkan gitu dan dia tidak menyangka bahwa ternyata kok sampai segitunya begitu ya. Ya mungkin di antara mereka juga ada yang tetap apa ya Mas Hersu kalau kita melihat seperti Noel ini kan rasa kebangsaannya juga tetap ada, tetap tinggi begitu ya dan rasa persatuannya. Jadi dia lebih banyak merangkul begitu kan kalau bisa ini mencarikan banyak persamaan dan bukan justru apa memperbesar perbedaan. Dan seperti yang dikatakan Mas Hersut tadi yang akan mempolisikan itu adalah Anton Aritonang. Anton Aritonang ini adalah ketua umum dari Gerakan Nasional 98 atau Gernas gitu ya karena dia memang aktivis dari 98. Ini orang banyak tahu kalau Anton Aritonang ini begitu. Dan dia mengatakan ini cukup jelas dia seperti ini kalimatnya Mas Hersu. Pernyataan tersebut dapat memicu konflik horizontal antar sesama anak bangsa. Mereka yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi dianggap menebar kebencian pada Presiden Jokowi dan pernyataan tersebut cenderung provokatif begitu ya. Dan dia menilai Beni itu penjilat selama menjadi kepala BP2MI apa yang sudah Beni lakukan terhadap upaya melindungi buruh migran dari intimidasi majikan yang ada di dalam dan luar negeri, ia telah memicu perpecahan dan konflik horizontal. Jadi sesama dari mereka sendiri begitu ya. Beni ini kan mengaku sebagai sebagai aktivis 98 begitu ya dan kemudian kalau Anton Ori Tenang ini memang ada jejaknya di aktivis sebagai aktivis 98 ini bahkan di antara mereka pun mengatakan demikian kalau Beni Ramdhani ini organisasinya dia buat itu Barikade 98 kalau tidak salah demikian begitu Hmm. tapi kita juga memang tidak
terlalu mengetahui jejak jejak Beni di 98 itu apa. Tidak banyak orang juga yang paham. Atau mungkin dia bergerak di daerah ketika itu di Ya. Sulawesi Utara begitu ya Mas Ersu. Tapi kalau secara nasional memang kita bahkan ketika melihat wajahnya pun kita ini siapa orang ini begitu. Karena kita kan mungkin sebagai wartawan juga meliputnya lebih banyak di Jakarta dan sekitarnya begitu. Dan selain itu kalau dari Forkot Mas Ersu itu ada juga Agung Wibowo yaitu salah satu pendiri Forkot. Dia juga mengatakan salah satunya begini cukup keras-keras sih Mas Hersu dari para aktivis gitu ya. Dia mengatakan bahwa ingat reformasi 98 untuk penegakan demokrasi dan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Mengaku aktivis reformasi 98 tapi malah menjadi anti demokrasi. Darah keringat dan air mata kawan-kawan 98 merasa ternodai dengan pernyataan Anda begitu. Dan dia meminta agar provokator seperti Beni Ramdhani ini agar segera ditangkap dan dipecat dari kedudukannya sebagai Kepala BP2MI. Ini luar biasa Mas Ersu. Itu hanya beberapa yang kita ambil ya karena mereka memang adalah aktivis. Tapi kalau di media sosial itu ribuan yang sampai kemarin itu masih mencuitkan kekecewaan dan kemudian kemarahan kepada Beni Ramdhani dan juga ada tagar juga prank GBK begitu ya. Selain itu prank GBK juga masih Ya. soal ibu-ibu pengajian yang dibawa dengan alasan berbagai macam gitu dan merasa ditipu atau dibohongi itu juga masih tetap ramai. Iya, 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 iya. Eh, Memang itu makanya saya bilang GBK ini Anda mau lihat dari angle mana saja itu banyak sekali ya. Dari sudut manapun Anda itu banyak sekali kontroversi-kontroversinya. Anda mau lihat dari soal penggunaan gedung Gelora Bung Karno sendiri itu juga udah mulai kontroversi, bahkan kemudian munculkan yang saya sebut tadi ada perbedaan pendapat antara Pak Menteri PUPR Pak Basuki dengan Pak Zainuddin Amali Menpora. Kemudian kalau Anda mau lihat dari sisi eh, ibu-ibu ininya juga yang merasa di prank itu juga bisa Anda bisa ambil itu dari sisi dampak terhadap meren sampah-sampah yang berserakan itu juga juga menarik. Terus apalagi ini ya tadi itu termasuk yang tentu saja yang paling bikin geger adalah ketika rupanya itu di ruang tunggu ya Pak ya, di ruang tunggu GBK ketika Pak Jokowi ketemu dengan para relawan dan muncul dialog antara Beni Ramdhani tadi dengan Pak Jokowi yang sampai saat ini viral. Dan kita masih menunggu karena harusnya kalau menurut Beni itu dari 40 menit dia kan punya video aslinya dong. Silakan coba dipublish itu kan, jadi dengan begitu kita dapat konteksnya, apalagi di situ disebutkan bahwa Pak Jokowi kemudian menjawab akan sabar sabar gitu. Tapi yang kita tangkap pada waktu itu kan pembicaraan hampir selesai gitu ya, ketika dia bicara walaupun kemudian ada Pak Jokowi memakai masker, melepas masker atau memakai maskernya mau pergi dan kemudian ada yang menyela gitu loh. Itu jadi saya lihat sebenarnya konteksnya pembicaraan dia itu utuh gitu, nggak dipotong gitu ya. Kalau sejauh yang kita tonton gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat kalimatnya dari A sampai Z-nya, jadi kadang-kadang begini, Pak Jokowi aja ditayangkan di Sekretariat Presiden itu juga dipotong begitu. Tapi kalau seandainya ini alasan dari Beni Ramdhani adalah bahwa kalimat tersebut sudah dipotong gitu kan, seolah-olah itu dimanipulasi. Kalau yang namanya pengeditan begitu untuk efisiensi dan kemudian kita melihat juga manakah yang paling penting dari pernyataan yang dia keluarkan dari seseorang begitu itu pasti selalu dipotong. Kalau tidak, Pak Jokowi misalnya dari Sekretariat Presiden bisa menayangkan 2 sampai 3 jam kegiatan Pak Jokowi begitu kan, harus dipotong. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Beni Ramdhani ini kalau kita melihat itu pemotongan di tengah-tengah atau apa tidak ada Mas Hersu. Jadi kalimatnya sih sebenarnya komplit ya. Komplit ya. Komplit pada saat dia memprovokasi Pak Jokowi untuk mengajak memerangi begitu kan, memerangi dan bahkan dia mengatakan bahwa jumlah kita lebih banyak begitu. Jadi jumlah kita lebih banyak, jadi apa yang dikhawatirkan gitu dan kemudian akan menghadapi mereka, akan turun begitu kan, akan turun untuk menghadapi. Dan artinya turun itu adalah turun ke jalan dan kemudian menghadapi secara fisik. Nah, itu yang saya rasa kalau seandainya ada satu dua orang saja yang mempersepsikan atau mengartikan itu dengan dengan melintir atau berbeda itu kita masih maklumi. Tapi ini sebagian besar memiliki pemahaman yang sama terhadap kalimat dari Beni Ramdhani itu, yaitu bahwa dia memang sebagai provokator dalam hal itu begitu. Jadi Ya, ya. memang dia tidak bisa mengelak lagi kalau apalagi kalau melihat jejak digitalnya yang sebelum-sebelumnya gitu Mas Hersu ya, yang kita belum tayangkan yang sekarang beredar luas adalah ketika tahun 2019 dari Istana Bogor dia bersama para relawan yang lain dan juga
terlihat di situ ada buzzer juga, dan kemudian dia membuat vlog pendek begitu bahwa iya siap bertempur lagi, siap kita untuk perang lagi begitu. Jadi rupanya diksi-diksi semacam itu memang selalu dia pelihara dari sejak dulu sampai sekarang begitu. Itulah kenapa temannya sendiri seperti Noel Immanuel Ebenezer dari Joman menyayangkan dan mengatakan bahwa hey pilpres sudah selesai, kampanye sudah selesai, tapi Iya, kenapa iya, iya. dan Enggak. masih memelihara Iya, itu. iya. Oke, itu saya kira ini masih akan terus berlangsung dan bagaimana kita lihat prosesnya nanti ketika apakah kemudian ada proses hukum justru terhadap yang kan dia meminta penegakan hukum terhadap orang-orang. Nah ini sekarang polisi bisa nggak memberikan penegakan hukum karena bagaimanapun ini kalau menggunakan terminologi sudah menimbulkan huru hara, menimbulkan kehebohan di dunia maya gitu ya. Apa Iya, yang iya. dilakukan oleh Benny. Nah, ini menarik karena memang yang tadi dikatakan oleh Noel ini bahwa ini udah bukan kampanye lagi, betul. Dan orang kan selalu bertanya-tanya juga, kenapa Pak Jokowi masih narasinya masih seperti berkampanye? Itu satu ya. Kalau kita lihat pidato-pidatonya Pak Jokowi kemarin itu clear, Pak Jokowi itu masih masih bicara soal kampanye dan itu kemudian mendorong orang untuk menafsirkan bahwa Pak Jokowi masih tetap ingin 3 periode. Yang kedua, sebenarnya ini dari internal PDIP. Harusnya seperti kan bagaimanapun juga Pak Jokowi itu adalah kader PDIP atau Bu Mega menyebutnya sebagai petugas partai gitu ya. Dan ini sebagai petugas partai Pak Jokowi itu berkali-kali tidak taat dan tidak tegak lurus kepada Ibu Megawati karena bagaimanapun urusan pencapresan ini kan wewenang dari Ibu Megawati gitu. Coba kita ingat mulai ketika bertemu dan Pak Jokowi sekali bertemu dengan relawan kan harusnya memang sudah untuk apa lagi relawan itu gitu harusnya ketika beliau udah menjadi presiden ya udah selesai urusan relawan itu dan dia dalam urusan dengan partai politik dia harus tunduk pada keputusan Ibu Megawati ini kan memberi sinyal-sinyal soal dulu Pojok Susu kemudian apa yang sekarang mukanya berkerut wajahnya berkerut dan rambut putih ini memberikan semacam sinyal-sinyal jadi Pak Jokowi sendiri sudah punya preferensi tentang pribadi presiden yang harus dia dukung padahal itu sejak awal nggak boleh dilakukan di PDIP kan. Iya, dan preferensinya itu kalau seandainya kita melihat ke sosok yang disebutkan dengan ciri-ciri seperti itu, sepertinya bukan Mbak Puan ya, Ya pastinya. bukan dong, Mbak Puan marah kalau dibilang rambutnya putih dan wajahnya berkerut. Iya, Mbak iya Puan kan betul. masih sebagai perempuan masih senang perawatan, masa dibilang wajahnya berkerut. Dan kita tahu kalau dari PDIP itu kan yang nama yang mencuat adalah nama Mbak Puan dan juga nama dari Ganjar Pranowo dan jelas banyak pengamat juga mengatakan dan kita juga melihat itu preferensinya adalah kepada Ganjar Pranowo karena Mbak Puan itu rambutnya tidak hitam, Mbak Puan juga masih halus, masih menul-menul, Mbak Puan rambutnya masih hitam, bukan masih hitam. hitam. Iya, ya. Rambutnya masih hitam dan kemudian tidak berkerut-kerut, begitu masih terlihat muda. Apakah sebagai ketua DPR Mbak Puan tidak memikirkan rakyat begitu? Apakah sebagai Nah, ketua gitu. DPR iya dia hanya memikirkan dirinya sendiri karena kebetulan di DPR itu ada AC-nya Jadi banyak yang begitu. tersinggung ini ya Mbak ya, yang tersinggung. Tapi kemudian Pak Jokowi sekarang mulai ngeles ya, kalau nggak salah di mana di Kalimantan ini ya beliau ngomong ya bahwa soal rambut putih itu juga bisa siapa tadi bisa Pak Basuki tadi disebut gitu Oh, Hatta Pak Rajasa. Prabowo, Pak Hatta Rajasa. Iya, ya Pak Prabowo rambutnya hitamnya masih masih sedikit sedikit nggak semua putih. Jadi dia masih sebagian besar dia masih memikirkan rakyat, tapi sebagian lain dia memikirkan yang lain di luar memikirkan rakyat. Jadi gitu kan kalau menggunakan terminologinya Pak Jokowi ya. Ini banyak Iya yang betul. tersinggung nih. Iya betul, terutama kalau yang serius itu adalah dari PDIP. Mereka Ya. mengatakan bahwa seharusnya sebagai kader, walaupun dia seorang presiden, tapi ketika dia mengatakan demikian kemarin di GBK dan kemudian acara GBK itu tidak disiarkan di Sekretariat Presiden seperti biasa kegiatan Pak Jokowi, artinya dia menggunakan bajunya sebagai seorang kader begitu ya, atau di luar baju presiden. Kalau di luar baju presiden ya dia orang partai begitu kan, karena Pak Jokowi kan anggota PDIP. Dan dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian dia menunjuk secara ciri-ciri fisik, dia juga sering mengendorse dan endorse-nya tuh bisa jadi ke Pak Erlangga, bisa jadi ke Pak Prabowo dan juga bisa jadi ke Pak Ganjar dan sebagainya itu dianggap sebagai offside gitu Mas Hersu. Dan kemudian seperti misalnya politisi PDIP Sutarman Panjaitan gitu ya, Sturman Panjaitan ya. Ah, yang kalau Sutarman itu Ya, Jawa itu. Jawa ini. Ya, 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 ya. Sutarman Jawa. Kalau ini
Pak Panjaitan ini Turman. Sturman, ya Hmm. Sturman Panjaitan ini dia mengatakan bahwa disiplin adalah suatu kepatuhan terhadap peraturan yang sudah diberlakukan di semua organisasi. Dia mengatakan itu mengacu kepada bahwa sudah kesepakatan di dalam PDIP bahwa yang nantinya akan menunjuk dan kemudian akan menentukan siapakah yang berhak maju atau sebagai capres dari PDIP itu adalah Bu Mega, itu ada di tangan Bu Mega begitu. Dan yang lain juga mengatakan bahwa sebaiknya ditanyakan kepada Pak Jokowi itu diklarifikasi maksudnya itu apa begitu. Kita lihat dari dari Deddy Sitorus gitu ya, terus kemudian juga dari Hasto begitu. Mereka semua menyayangkan apa yang dinyatakan Pak Jokowi tersebut dan juga provokasi dari relawan-relawan di sekeliling Pak Jokowi. Jadi tampaknya ini dari kader PDIP ini memang betul-betul tidak nyaman dengan para relawan ini yang Hmm. dan juga orang-orang di lingkaran Pak Jokowi yang mengojok-ojoki dan kemudian kalau saya lihat Mas Hersu kecenderungannya adalah orang seperti Benny Ramdhani misalnya ya, sebagai seorang relawan tapi juga kemudian diangkat sebagai kepala sebuah lembaga tapi dia tetap berfungsi sebagai relawan gitu ya, kadang-kadang sebagai aktivis dan sebenarnya bajunya banyak begitu ya. Ini adalah seperti semacam ada ketakutan kalau seandainya Pak Jokowi ini mundur nanti dia tidak ada tempat lagi, tidak ada jabatan lagi begitu kan. Ini kan adalah semacam wajar kalau kemudian ada yang melihat itu sebagai apa ya, sebagai kalau PDIP menganggap ini sebagai jebakan gitu kepada Pak Jokowi. Sepertinya dia apa melindungi atau bahkan mengangkat Pak Jokowi padahal adalah untuk melindungi dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Ya, ya. Dan itu kenapa kemudian kita jadi paham. Hmm, Eh, eh, Ganjar segera merespon dengan memasang foto dia berambut hitam gitu, yang wajahnya masih kinclong gitu ya. Karena dia tahu pasti ini akan menimbulkan persoalan di internal partai dan dia nggak mau ikut cari gara-gara lagi gitu. Jadi, tapi kan gini, tentu saja kemudian Ganjar tidak bisa langsung membantah Pak Jokowi karena bagaimanapun dia tetap punya harapan terhadap Pak Jokowi. Jadi kan kalau kita lihat dari komunikasi itu kan dua kan, ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Ya, yang ini berupa simbol gitu ya. Yang jadi dia tidak menyampaikan responnya secara verbal karena kalau secara verbal itu tidak perlu interpretasi lagi, langsung bisa diartikan. Tapi kalau yang non verbal berupa simbol, ya orang bisa menafsirkan macam-macam. Jadi tergantung bagaimana menafsirkan. Jadi, tapi sejak awal saya menangkap itu bahwa kenapa Ganjar nggak mau nangkap itu, dia stay away dari pertempuran antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega gitu, dan nanti dia daripada kena lagi gitu. Kedua dia mungkin kapok juga dia di PHP kan. Kan gitu ya. Iya betul, kita melihatnya juga seperti itu ya. Walaupun terakhir Ganjar sudah memasang lagi foto apa gambar dia yang berambut putih begitu kan. Dan Hmm. kemudian juga di Twitternya terakhir dia melakukan rapat dengan wali kota dan bupati gitu di Jawa Tengah juga dia sudah dengan penampilannya yang kembali lagi seperti biasa. Karena menurutnya foto yang dia unggah itu adalah foto lama, makanya mungkin dia juga Ya. tidak terlihat masih terlihat masih kinclong gitu ya. Eh, masih celing gitu kata Pak Jokowi kan di dalam pidatonya. Begitu Mas Ersu. Ya, ya, ya. Ini banyak sekali, makanya saya sampaikan banyak sekali sisi dari pertemuan di sana itu, dan kita kan semakin paham ya dari sisi saya menyampaikan itu sebenarnya ini pernyataan-pernyataan Pak Jokowi tadi menunjukkan bahwa beliau itu sebenarnya insecure ya. Pak Jokowi itu merasa tidak, sebenarnya sekarang merasa tidak nyaman, merasa ada semakin dari hari ke hari mendekati masa jabatannya berakhir, kelihatannya beliau merasa semakin tidak aman gitu. Karena itu masih satu, berusaha mendapat tentu yang dipikirkan paling paling apa paling dekat adalah memperpanjang masa jabatan, itu selalu dipikirkan, tapi beliau nggak berpikir bahwa itu semua ada batasnya, mau diperpanjang seperti apapun gitu, Anda mau panjang seperti Bung Karno atau Pak Harto, pasti Anda juga akan turun gitu loh, dan itu akan tiba waktunya. Jadi saya sekarang sebenarnya harusnya Pak Jokowi sudahlah, berhentilah bikin macam-macam manuver, apa berbagai macam-macam. Silakan terus segera menyiapkan gitu ya. Beliau kalau sekarang membuat semacam endorsement gitu bahwa saya akan segera mengakhiri masa jabatannya saya sampai tahun 2024, dan saya berkonsentrasi memenuhi eh, janji-janji kampanye saya gitu yang belum tertunaikan mengenai pemilu 2024 gitu. Dia bisa membayangkan saya ingin pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil gitu ya, dan kita ke depan saya bisa membantu mengantarkan presiden berikutnya untuk lebih menyatukan bangsa. Kan itu luar biasa kalau Pak Jokowi melakukan semacam itu. Saya kira orang juga akan melupakan semua apa yang dilakukan selama ini, karena
sekarang ini jujur aja orang jadi bingung dengan Pak Jokowi. Oh, ini kan udah hampir masa jabatannya habis, kok masih tetap mau kampanye terus? Kok masih mau bikin 3 periode terus? Kok masih punya preferensi untuk memberikan dukungan pada orang per orang gitu ya? Kan bagaimanapun Pak Jokowi itu melekat dua peran. Ya, sebagai politisi itu dalam hal ini dia kepala pemerintahan dan sebagai seorang kepala negara, dan kepala negara itu di situ peran dia sebagai negarawan. Itu yang harusnya terjadi semacam itu. Makanya dan kemudian saya lihat ini makin kacau nih karena kemudian muncul tafsir dari bukan hanya tafsir publik tapi tafsir dari Kepala Badan Intelijen Negara. Coba bayangkan, eh, ada seorang kepala negara itu juga mengendorse langsung seorang Menteri Pertahanan, walaupun secara berjalan nggak bisa. Orang melihatnya Pak, bagaimanapun jabatan Pak 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 Budi Gunawan itu jabatan yang penting dan harusnya beliau itu memang bekerja di belakang layar. Kan tugasnya dari Badan Intelijen Negara ini kan memberikan semacam briefing-briefing itu harian kepada Presiden Jokowi. Ada berbagai laporan intelijen dan nanti dari situ Presiden akan memberikan semacam apa kebijakan-kebijakan keputusan pemerintahan seperti apa. Kalau kita bayangin, kalau kita lihat kayak di film-film Amerika gitu, bagaimana ya ada briefing harian dari CIA gitu kepada presiden tentang peristiwa politik, dan akhirnya nanti dari situ presidennya mengambil keputusan-keputusan eksekutifnya seperti apa. Nah, ini menurut saya ini semakin kacau apa situasi negara kita ini gara-gara Pak Jokowi tadi. Pak Jokowi betul-betul tidak mencerminkan sebagai negarawan. Dan sorry tuh, saya kalau kemarin saya kan bertanya kepada Anda, saya sih bingung-bingung gitu, tapi setelah kemudian saya banyak membaca sana sini, ternyata kebingungan itu bukan hanya pada saya, dan kesimpulan banyak orang itu juga hampir sama, bahwa acara di GBK itu betul-betul mendowngrade Pak Jokowi. Bukan alih-alih bukan menaikkan citra Pak Jokowi, tapi malah mendowngrade, turun kelasnya Pak Jokowi itu sebagai seorang negarawan di situ. Iya, kalau saya mendengar pemaparan dari Mas Hersu tadi, Mas Hersu sudah cocok jadi relawan Pak Jokowi begitu. Oh gitu ya? Tapi relawan Pak Jokowi yang masih memiliki rasa kebangsaan, bukan karena Pak Mas Hersu itu apa namanya menyeberang menjadi relawan, tapi kalau kita melihat narasi para relawan tapi yang masih memiliki akal sehat begitu ya, atau aktivis 98 yang juga memiliki akal sehat, narasinya saya baca itu seperti Mas Hersu tadi. Mereka betul-betul heran begitu. Dan mereka juga menyayangkan sikap dari Pak Jokowi, walaupun selama ini mereka juga mendukung Pak Jokowi, tapi mereka heran dengan masih adanya simbol-simbol atau apa ya, semacam diksi-diksi yang memperlihatkan bahwa Pak Jokowi memang masih ingin perpanjangan masa jabatan atau masih ingin 3 periode begitu. Dan kemudian beberapa lagi juga mempertanyakan, karena Pak Jokowi ini kan orang yang percaya kepada survei Oh, walaupun dia sangat sangat percaya, sangat percaya. Ya. iya Saya orang-orang punya interaksi ini background sedikit ya kebetulan. iya. Orang banyak tahu. Saya punya interaksi dengan Pak Jokowi ketika beliau masih menjadi wali kota di Solo. Dan kebetulan saya pernah ceritakan juga, saya membuat tesis saya itu tentang Pak Jokowi di kota Solo ya, keberhasilan Pak Jokowi pada periode pertama pemerintahannya. Dan beliau itu semua bercerita kepada saya bahwa semua keputusan-keputusan beliau itu didasarkan pada survei gitu ya. Dan waktu saya tanya, karena di wali kota, dari mana biayanya, dia bilang dia pakai dana pribadi, karena kalau itu menggunakan dana pemerintah itu bisa jadi persoalan gitu. Dan sekarang saya juga mendengar cerita, saya lupa membacanya ya. Kalau nggak salah ada satu penulis asing, siapa ya, Adam Schott atau siapa, saya lupa namanya. Tapi mungkin nanti kita bisa cari lagi, bahwa di meja Pak Jokowi itu bukan yang ada, bukan berkas-berkas apa kerja atau apa, tapi berkas-berkas survei. Jadi beliau memang sangat percaya dengan survei. Jadi makanya itu saya membuat konten sendiri di Hasbun Open yang saya menyebut Pak Jokowi itu tersesat dalam fata morgana lautan masa di GBK gitu. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa itu realita. Kan kalau fata morgana itu kan sesuatu yang tidak real gitu ya. Kalau kita berjalan di satu terutama fata morgana itu banyak temuan di padang pasir ya gitu. Ketika kita sudah kelelahan, haus dan sebagainya, seolah-olah kita melihat di jauh itu seperti lihat oase gitu, dan kita merasa sebentar lagi kita akan minum, tapi ternyata begitu kita sampai di situ itu cuma fata morgana gitu. Dan kemarin itu saya lihat juga begitu, Pak Jokowi merasa bahwa oh ternyata dia masih dilulukan oleh para relawannya, tapi realitas itu bukan relawan, itu orang-orang yang dimobilisasi oleh inersinya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi tersesat di situ. Yang mau menyesatkan siapa ya, orang sebutannya Pak Jokowi itu memberi semacam lautan masa palsu kan, itu saya nyebutnya seperti itu Mbak Agi. Iya betul. Apa yang dikatakan Pak
yang apa yang dikatakan Mas Ersu tadi juga diiyakan oleh teman saya. Saya punya sahabat akrab yang dulu juga ikut membawa Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, ikut mendampingi begitu ya. Bahkan soal SMK yang kemudian dibawa ke Jakarta, dipertontonkan dalam rangka dia nyagup gitu atau nyalon gubernur DKI Jakarta itu juga dia juga ikut membawanya gitu. Dia ikut membantu Pak Jokowi untuk apa memperkenalkan apa karya-karyanya gitu, prestasinya yang ada di daerah dan sebagainya. Dan dia juga menceritakan kepada saya bahwa Pak Jokowi ini orang yang sering sekali melakukan maksudnya meminta lembaga survei begitu untuk bagaimana sih elektabilitasnya sekarang, popularitasnya sekarang seperti apa. Bahkan kalau dalam bahasa dia hampir tiap hari begitu Pak Jokowi itu melakukan survei. Kadang-kadang kita orang kalau dalam bahasa verbal itu saking seringnya sehingga mengatakan hampir tiap hari walaupun tidak tiap hari begitu. Nah, kalau kita melihat saat ini Mas Hersu itu kan lembaga survei walaupun kita selalu mengatakan hati-hati terhadap hasil Ya, yang ya. hasil dari lembaga survei. Tapi memang kita melihat akhir-akhir ini sebelumnya itu yang paling sering melakukan survei misalnya adalah Carta Politika, SMRC, Saiful Mujani begitu kan. Dan kita tahu itu memang adalah lembaga survei yang memang pro Ganjar begitu kan. Dan itu juga dipertanyakan Dan dulu independen. pro Joko tadinya pro Pak Jokowi semua itu. Ya. Betul, dulu adalah Pak Jokowi begitu. Kalau sekarang dan juga soal 3 periode mereka juga melakukan survei begitu dan mereka juga pro terhadap hal tersebut begitu. Dan kalau kalau melihat hasil dari survei yang kemudian ada survei yang lain yang ternyata hasilnya berkebalikan begitu ya, opposite dari yang hasil survei dari kedua kedua lembaga survei tersebut. Contohnya adalah dari Indopol dan juga dari Foxpol. Dan dari situ dia melakukan survei dan survei itu dilakukan bulan November, artinya masih baru saja dan memperlihatkan bahwa memang Anies itu namanya semakin naik dan kemudian menjadi nomor satu, baru di bawahnya adalah Ganjar dan Prabowo. Kedua lembaga survei itu mengatakan demikian. Nah, inilah yang kemudian dilihat sebagai suatu kekhawatiran oleh Pak Jokowi Yes, begitu. ya. Karena Anies sebagai continuity pemerintahan gitu kan dia tidak menjanjikan bahwa dia akan melakukan continuity terhadap semua program Pak Jokowi dan Pak Jokowi insecure seperti kata Mas Hersu tadi adalah karena dia tidak belum tentu bisa menitipkan program-program jangka panjangnya belum lagi Udah keluarganya pasti tidak bisa dan menitipkan kalau sebagainya. Anies ya. Iya. Betul, dan saya rasa sih pemerintahan yang bijak tidak bahwa semua program Pak Jokowi itu buruk, walaupun rasa tidak suka itu kan tidak boleh membuat kita tidak adil, Mas Hersu, karena Oh, iya, iya, pasti itu. ya, banyak juga program Pak Jokowi yang harus kita lanjutkan soal stunting walaupun lambat misalnya ada target stunting dari 24 sampai 25% yang saat ini ada kemudian akan diturunkan menjadi 14% dan sebagainya. Walaupun itu lebih banyak ditangani oleh Wapres ya ke soal stunting bukan Pak Jokowi. Tapi program itu kan program bagus gitu yang harus terus diteruskan banyak yang program yang bisa diteruskan gitu. Tapi artinya program-program penting, proyek-proyek besar, berdana besar yang kemudian melibatkan banyak pihak, konsorsium dan sebagainya, itu berada di dalam bahaya begitu kalau seandainya memang orang yang melanjutkan itu bukan orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi yang bisa dititipi begitu kan. Ya, Nah, ya. itu memang kenyataannya seperti itu dan wajar orang memiliki pikiran seperti itu dengan gaya Pak Jokowi, tingkah Pak Jokowi saat ini yang Ya, ya, dia ya. Jadi itu habis kemarin memang acara itu untuk menghibur kegundahan hati Pak Jokowi gitu. Tapi saya kira Pak Jokowi pasti yang sangat terpukul itu adalah dengan hasil survei dari Kompas ya. Litbang ya, Kompas ya. menyebutkan bahwa endorsement beliau itu hanya tinggal 15,1%. Itu kan sebenarnya udah parah sekali ada seorang presiden endorsementnya itu hanya hanya 15%. Walaupun sebenarnya Pak Jokowi mesti nggak perlu mikirin soal endorsement karena Pak Iya. Jokowi nggak punya kepentingan lagi harusnya gitu loh sebagai seorang presiden ngapain dia mengendorse endorse silakan aja siapa saja yang akan maju ya pasti disupport kan gitu dalam dalam kerangka penegakan demokrasi. Yang kedua, saya sepakat tadi fenomena Anies itu. Kemudian kita lihat di beberapa kota ya sudah kita hitung mulai dari Medan, kemudian Jogja, Tasikmalaya, Gamis. Ciamis, dan kemudian kemarin di Palu. Itu memang pasti membuat Pak Jokowi semakin panik dan makanya kemudian Pak Jokowi pun sampai batal membuka Munas dari Kahmi kok alumni HMI. Itu dari situ itu clear. Apalagi saya dengar kalau nggak salah tanggal 3 sampai 5 atau tanggal berapa Anies akan ke Sumatera Barat. Nah, itu pasti juga akan lagi tambah lagi. Itu membuat makanya itu kemudian Pak Jokowi perlu dihibur lah. Dihiburnya tapi kok mahal banget gitu ngumpulin orang banyak banget di GBK. Itu Mbak sebenarnya yang saya lihat ada agenda 3 periode tetap ada tapi
kalau kemarin itu Mhm. betul-betul itu semata-mata memang untuk menyenangkan hati Pak Jokowi, menghibur hati Pak Jokowi. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Karena pentolan-pentolan gerakan 3 periode itu tidak muncul. Jadi kalau di situ kan kita Iya. harus menyebut ada orang seperti Pak Luhut, ada orang seperti Bahlil dan sebagainya. Kita ingat ya ketika acara abdesi pada waktu waktu abdesi itu di Senayan tapi bukan di GBK ya pada waktu Iya. itu ya Mhm, di mhm. di mana itu? Saya lupa Dia di tempatnya. Istora, kalau tidak salah Oh, di di Istora. Sora ya, di Sora. Jadi lebih kecil. Itu kan didampingi oleh mereka dan itu gerakan 3 periode kan yang waktu Mhm, mhm. mobilisasi itu. Kalau kemarin kan itu vaksinnya berbeda ini. Tetap Iya. inner circle-nya Pak Jokowi tapi faksi yang berbeda gitu. Iya, betul. Jadi ya memang kita melihat kecenderungannya seperti itu dan kemudian juga eh, eh, apa ya? Ini ada semacam sebenarnya kalau rakyat melihat sih ini ada semacam malah keberuntungan Mas Ersu. Eh, Aha, ada inner circle Pak Jokowi yang terakhir melakukan acara di mana itu dilakukan di tengah nestapa yang apa yang oke. dirasakan oleh rakyat Indonesia soal Cianjur, soal antri minyak tanah. Ternyata orang baru terbuka matanya bahwa sebagian di wilayah Indonesia ini orang masih menggunakan minyak tanah dan ternyata itu masih antri begitu. Dan itu akan membuka orang bahwa apa yang ada apa ya sensitivitas dari Pak Jokowi itu teruji di situ begitu kan orang jadi Ya, melihat bahwa ini kok nggak sensitif banget ya. jadi blunder ya sebenarnya boleh dibilang ya. Iya, iya, dan kemudian itu malah menyatukan suara begitu Mas Ersu. Yang tadinya taruhlah para relawan gitu yang kemudian sangat bertolak belakang dengan oposisi atau kemudian rakyat yang tidak menjadi pendukung Pak Jokowi. Tapi walaupun tidak mendukung Pak Jokowi itu adalah rakyatnya Pak Jokowi begitu. Dan kemudian selama ini narasi bahwa harusnya merangkul bukan memukul dan sebagainya itu ternyata dinolkan dinihilkan pada acara Pak Jokowi yang kemarin apalagi dengan munculnya narasi dari Beni Ramdhani yang berbau provokasi itu tadi begitu. Nah, ini kan semakin menelanjangi siapa orang-orang yang di sekitar Pak Jokowi begitu dan kita jadinya yang ada di benak kita tidak hanya kita tapi juga benak relawan yang lain juga kalau seandainya Pak Jokowi ini sampai ada perpanjangan masa jabatan atau 3 periode ya orang-orang macam Beni Ramdhani itulah yang juga akan ikut jadi perpanjangan orang-orang yang akan terus dipelihara begitu yang Ya. akan memecah belah apa yang bukannya untuk NKRI, tapi malah kemudian malah memecah belah NKRI itu sendiri. Iyalah selama ini NKRI itu kan slogan kosong yang disampaikan oleh mereka itu Iya, Mbak. iya. Kalau kalau itu clear lah ya kalau nggak jadi kita nggak perlu lagi perdebatkan mereka menggunakan narasi-narasi NKRI tapi itu slogan kosong. Oke, Iya. kita tinggalkan ya ini tapi saya kira bukan ditinggalkan itu artinya kasus ini selesai nggak? Ini masih akan bergulir dan akan jadi isu yang ya kalau kita sebut di media sebagai running story gitu ya Mbak ya. Ya, Bukan betul. one day story kan ada berita-berita yang bersifat one day story ada yang ini running running issue yang akan terus bergulir. Seperti halnya juga soal mafia tambang ilegal ini ya yang sekarang ini terjadi semacam polemik itu antara Ya, betul. Sambo dengan Komjen Agus Andrianto Kabariskrem itu akan jadi running story karena sampai sekarang pun ternyata kita ingatkan ya Pak Listio Sigit sudah memerintahkan penangkapan tanggal hari Jumat tanggal 18 November. Sekarang ini bulan akan berakhir tapi sampai sekarang ternyata belum ditangkap. Katanya dia sudah dipanggil tapi dia tidak memenuhi panggilan dan kemudian tidak ketahuan di mana rimbannya Ismail Bolong ini. Orang kemudian menghubung-hubungkan ini kasus Harun Masiku Jilid 2 akan terulang lagi dalam kasus Ismail Bolong ini, Mbak Agi. Iya, Mas Ersu, karena seharusnya kemarin ya, Hmm. kemarin itu Ismail Bolong harusnya memenuhi panggilan yang kedua ya, Mas Ersu, oleh oleh Bareskrim begitu di Jakarta. Tapi ternyata dia tidak hadir gitu, ditunggu sampai siang sampai sore dia tidak hadir, dan itu adalah panggilan sudah yang kedua kalinya begitu. Dan ketidakhadirannya itu juga disertai dengan narasi dari kepolisian bahwa saat ini tidak diketahui dia berada di mana. Jadi Oh enggak lah, jangan jangan merendahkan diri sendiri dong, Kak. Apakah Polri kan jagoan lah, masa nggak ngerti di mana? Gampang lah pasti Ismail Bolong itu kalau mau polisi, gitu. iya betul, yang namanya teroris saja bisa ketahuan begitu ya. Di zaman bom Bali yang namanya mobil sudah terbakar hebat dan hangus lebih dari 90% aja masih bisa ketahuan ini dibeli di mana, kemudian kapan transaksinya, mobil yang dipakai untuk membawa bahan peledak dan sebagainya. Apalagi ini adalah seorang Ismail Bolong yang dia masih memiliki keluarga besar di sana. Dia pasti melakukan transaksi-transaksi juga begitu kan. Tidak mungkin dia bersembunyi tanpa melakukan transaksi dan sebagainya. Nah,
Tapi secara resmi pihak kepolisian kan mengatakannya memang demikian, Mas Irsu, bahwa dia tidak ketahuan. Dan kalau seandainya ini tidak dia tidak memenuhi panggilan sudah sekali, dua kali, berikutnya ada ancaman bahwa akan di DPO-kan, yaitu masuk ke dalam daftar pencarian orang atau menjadi buron begitu. Hmm. Nah, ini kita khawatirnya ini terjadi seperti yang Harun Masiku. Kalau Hmm. di Harun Masiku kan banyak sekali juga pengamat yang mempertanyakan apakah dia masih hidup atau tidak begitu, Hmm. Hmm. karena memang kalau seandainya dia tertangkap, maka ini dia ngocehnya akan nggak kira-kira begitu kan. Hmm. Akan ada petinggi-petinggi partai yang mungkin dia akan sebutkan namanya dan sebagainya, begitu dia menyogok itu kemana. Begitu juga dengan Ismail Bolong ini, karena awalnya dia sudah mengatakan bahwa dia memberikan dana begitu atau setoran kepada seorang jenderal begitu kan. Nah, ini yang kemudian orang takut mengkhawatirkan gitu ya. Ismail Bolong ini tidak hanya dicari polisi, tapi juga dicari orang yang selama ini dia sebut-sebutkan namanya itu tadi begitu. Dan kemudian kalau dari Pak Listio Sigit sih mengatakan bahwa masih berusaha untuk mencari Ismail Bolong ini, dan kemudian media saya lihat dari banyak media setempat di Kaltim dan sebagainya yang kemudian menelusuri jejaknya dia di rumah utamanya dia begitu yang ada di kota gitu, itu juga sepi, terlihat sepi, tidak terlihat juga dia punya rumah-rumah yang lain, antara lain yang ada di pinggir kota, yang ada di pinggir pantai malah, Mas Irsu, itu disebutkan biasanya ada terparkir 3 jet ski begitu. Wah, luar biasa ya, dia memiliki 3 jet ski dan sekarang itu jet skinya tidak kelihatan dan rumahnya juga terlihat kosong, tempat dia memiliki usaha sarang walet juga tidak ada. Jadi memang keberadaannya ini sejak dari dia mengeluarkan video, bukan dia yang mengeluarkan tapi beredar luasnya video yang viral itu, kemudian dia jejaknya tidak terlihat gitu. Nah, ini kita kita menunggu nih kelanjutannya seperti apa. Tapi yang jelas kemarin Verdi Sambo di acara sidang yang di Jakarta Selatan ini, dari sebelumnya, sehari sebelumnya, 2 hari yang lalu itu dia sudah mengatakan bahwa esok saya akan memberikan penjelasan kepada media begitu. Ini seorang terdakwa begitu ya menjanjikan itu, karena memang dia ingin menjawab tudingan dari Pak Agus Andrianto, Komjen Agus Andrianto, yaitu Kabar Reskrim, yang mengatakan bahwa dia sepertinya ingin memframing begitu ya, kalau saya lihat sih seperti itu, bahwa ingat bahwa Verdi Sambo dan kawan-kawan, yaitu Hendra Kurniawan gitu, mantan Karopamimna, yaitu bahwa dia sudah menutup-nutupi kasus Yosua, pembunuhan Yosua, yang artinya orang semacam ini seharusnya tidak bisa dipercaya lagi omongannya begitu kan. Dan kemudian itulah yang sepertinya ingin supaya orang melihat seperti itu, tidak mempercayai kasus ini begitu. Tapi beberapa pengamat juga mengatakan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena kasus Ismail Bolong ini sebetulnya kan sudah mencuat sebelum kasus adanya Yosua. Jadi bukan karena adanya kasus Yosua yang sepertinya di situ juga Pak Verdi Sambo itu berseberangan dengan Pak Agus Adrianto begitu, dan kemudian mereka terjadi polemik, tidak, tapi memang dari sebelumnya memang sudah ada kasus ini begitu, sebelum ada pembunuhan Yosua begitu. Jadi tidak bisa bahwa itu adalah karena Verdi Sambo melakukan ini karena dia merasa pada kasus Yosua dia merasa terpojokkan, tidak, karena ini memang sudah ada dari sebelumnya begitu. Nah, ini balas pantun antara Verdi Sambo dan kemudian dengan Agus Adrianto ini yang menarik, Mas Hersu, karena mereka masih saling bantah, sementara jelas clear dari Verdi Sambo dengan sangat yakin dia mengatakan kepada wartawan ya kemarin siang bahwa laporan dari hasil penyelidikan itu sudah diserahkan kepada Kapolri, dan kemudian dia mengatakan kalau seandainya itu tidak ditindaklanjuti maka ada instansi lain yang akan menindaklanjuti. Nah, Nah, instansi lain mungkin hasil lain KPK mana dan itu ya Agung maksudnya ya. ya. Iya, Nah, betul. dan wartawan kan sudah dapat laporan itu ya, bahkan nomornya lengkap udah bocor ke wartawan lah itu. Jadi dalam hal ini Verdi Sambo nggak asal ngomong gitu, dia punya bukti yang sudah dipegang oleh para wartawan. Tapi yang saya agak terganggu ya Mbak ya, ini kan menyangkut Pak Kabar Eskrim ya, tapi kemudian Ismail Bolong diperiksa oleh Kabar Eskrim. Nah, bagaimana soal independensinya lembaga lembaga itu? Dan kemudian tentu saja pasti Ismail Bolong juga ketar-ketir dong, karena dia dia dalam kasus ini dia berseberangan dengan Kabar Eskrim, tapi kemudian dia dipanggil oleh instansi namanya Bareskrim gitu. Iya, betul sekali. Ini juga menjadi sesuatu yang mengherankan ya. Makanya seperti yang dikatakan oleh Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim begitu kan. Dia mengatakan bahwa kasus
tambang ilegal ini sebenarnya terstruktur sekali begitu. Jadi Ya. artinya ini ada semacam susunan atau mafia begitu kita bisa mengatakan demikian di antara para penegak hukum itu sendiri. Jadi bagaimana terstrukturnya kalau menurut Pak Ito itu di daerah tersebut itu pun sudah ada setoran-setoran yang dari bawah sampai ke atas. Jadi artinya dari misalnya semacam Kapolsek kemudian sampai ke Kapolda dan juga perwira di pusat begitu. Dan kemudian juga yang menarik dari laporan Ferdi Sambo yang kemarin dikatakan kepada wartawan bahwa dia pun sudah memeriksa Pak Agus Adrianto. Dia mengatakan bahwa sudah memeriksa Kabar Eskrim begitu. Jadi Hmm. kita jadi penasaran nih seperti apa dan siapa yang menjadi penyidiknya dari Kabar Eskrim, seorang komjen begitu ya. Dan Hmm. ternyata ini dibantah oleh Pak Agus Adrianto. Dia mengatakan bahwa saya bukan orang yang hilang ingatan gitu. Maksudnya saya masih ingat begitu dan saya tidak merasa bahwa saya itu diperiksa atau dilakukan penyelidikan terhadap dirinya. Nah ini menarik Mas Ersu, ini harus dibuktikan nih sejauh apa sih sebenarnya penyelidikan itu sudah terjadi. Karena menurut Ferdi Sambo juga laporan itu diberikan kepada Kapolri akibat dari terlibatnya perwira tinggi di dalam laporan Aha. tersebut sehingga dia tidak bisa melanjutkan lagi gitu. Ya, ya yang kemarin-kemarin disebut membentur gunung itu ya. Ya, Ya. ya Itu saya kira ini ternyata Kadipropam juga membentur gunung. iya, ya. Ini kuncinya sebenarnya di Pak Listio Sigit memang karena memang yang tertinggi di situ. Jadi kalau tadi itu saya membayangkan Ferdi Sambo tentu tidak akan berani berhadapan dengan dengan seorang kabar eskrim pangkatnya lebih tinggi gitu. Kedua, tadi itu bagaimana kita berharap bahwa ini pemeriksaannya akan berjalan dengan benar gitu karena instansi yang memeriksanya juga Barreskrim sementara ini melibatkan Kabar Eskrim. Ini kan yang sangat-sangat menarik ya Mbak Agi ya. Iya, dan IPW juga mengatakan bahwa sebaiknya ini dibentuk tim khusus semacam ini. Nah, saya kira ya itu menarik gitu kalau tim khusus tim khusus itu dari internal kepolisian atau melibatkan juga unsur dari luar kepolisian. Nah, saya tidak tahu itu bagaimana tim khusus seperti itu. Sebaiknya kalau seperti itu mungkin melibatkan dari Ya, ya ada unsur-unsur civil society dan sebagainya yang kemudian seperti punya konflik dosen. kepentingan. Kalau memang ingin Betul. membersihkan lembaga kepolisian, karena ini menurut saya sekarang ini sangat terganggu ya citra kepolisian. Oke Mbak, Mhm. gimana? Masih ada yang perlu kita bahas? Kalau soal Gibran, apa Nah, itu? masih ada satu lagi. Ini soal tambang juga yang di Jawa Tengah itu, Mas Hersu. Hmm. Mhm. Jadi tambang yang di Jawa Tengah itu belakangan ini memang menjadi ramai ya Mas Hirsu ya, karena memang itu ada laporan gitu kan. Awal mulanya itu ada laporan dari netizen itu kepada akun Twitternya Gibran begitu, yaitu putra dari Pak Jokowi. Dan kemudian netizen itu melaporkan bahwa mengeluh begitu ya, bahwa di Klaten itu ada tambang pasir ilegal gitu. Kenapa tambang pasir ilegal ini dipersoalkan? Karena memang tambang pasir itu mungkin kita ketahui bersama dia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Seperti misalnya banyak sekali dikeluhkan di sekitar tambang pasir itu terjadi perubahan struktur tanah, kemudian tidak bisa ditanami lagi sebagai perkebunan dan sebagainya. Juga kemudian ada mata air yang apa ya ikut terusak begitu Mas Hersu sehingga mata air di daerah itu atau untuk penduduk sekitarnya itu tidak dapat mengalir lagi gitu. Padahal itu banyak penduduk sekitar itu kan yang mata airnya tergantung kepada air alam bukan kepada PDAM begitu. Dan masih masih banyak-banyak hal lagi begitu ya termasuk kerusakan pengangkutan pasir itu biasanya juga mengakibatkan kerusakan jalan di sekitarnya karena ada alat-alat berat yang kemudian lalu lalang di daerah tersebut dan biasanya itu mereka juga memang abai ya terhadap lingkungan sekitar begitu tidak memberikan perbaikan atau dampak positif kepada sekitarnya. Nah, ini ada warga yang mengatakan kepada Gibran itu mempertanyakan itu seperti ini Mas Hersu. Mas, sampean ke Pak Ed Jokowi, jadi dia memention atau menyebut gitu ya, menandai akun Pak Jokowi, Mas sampaikan ke Pak Ed Jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yang ada di Kabupaten Klaten. Lebih dari 20 titik lokasi, tapi dibiarkan. Listio Sigit dan Ganjar Pranowo. Jadi dua akun itu juga ditandai. Dan kemudian Gibran menjawab bahwa ya berani gitu dia mengatakan gitu ya berani tapi sekali lagi itu kejadiannya bukan di Solo dia mengatakan demikian dan itu tidak hanya satu cuitan saja Mas Hersu ada akun yang lain juga mengatakan bahwa backingnya ada yang jadi pejabat di bawah institusi pemerintah Hmm. PIE
wani ra Pak begitu ya. Bagaimana berani nggak Pak begitu. Dan kemudian dari Gibran juga mengatakan bahwa iya Pak, ini Bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya, backingannya ngeri gitu. Jadi dia mengatakan bahwa Anaknya presiden aja ngeri gimana coba? iya, Mas Gibran ini mengatakan bahwa backingannya ngeri dan kemudian dia juga selanjutnya pada cuitan itu dia mengatakan bahwa aku wes ngerti wonge sopo gitu. Jadi Iya. aku Ya saya sudah lah sudah kalau gitu, kalau dia udah tahu orangnya siapa ya segera dilapor kepada polisi, dan nanti kalau dia merasa urusannya sampai level Kapolres Klaten nggak beresin kan dia tinggal lapor ke Pak Listio Sigit, kan gampang kalau Mas Gibran, dia levelnya wali iya. kota kan, dia anak Pak Jokowi, itu yang harus dicatatkan gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya betul sekali Mas Ersu. Dan kemudian ini ditindaklanjuti oleh Kapolres Klaten, begitu Hmm. kabarnya kemarin. Dan setelah melihat dari 3 daerah sampai sekarang ini belum melihat adanya penambangan pasir ilegal tersebut. Yang dimaksud Oh, di mana? Nah, padahal ada 10 titik gitu ya. Saya jadinya heran ini sebagai orang yang saya juga mengerti wilayah Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya, dan saya sering melihat itu penambangan pasir ilegal juga heran kalau seandainya biasanya itu sangat kasat mata begitu Mas Ersu gampang ya. ya daerahnya ya, di situ kan nggak banyak Iya, daerah yang gampang sekali tersembunyi. dan bahkan penambangan pasir itu kadang diturun-temurunkan Mas Hestu. Pengusahanya itu juga. Jadi kayak Hmm. semacam sistem keluarga begitu ya. Dari entah dulu kakeknya, ayahnya begitu, itu memang sudah memiliki usaha seperti itu dan backingannya itu tidak jauh memang dari aparat-aparat Yes. setempat begitu. Dan kalau menurut Pak Ganjar Pranowo pada unggahan di Twitternya setelah dia melakukan rapat koordinasi mengenai isu ini dengan para wali kota dan bupati, dia mengatakan bahwa yang di belakang itu adalah para gali. Gali itu kalau Memang singkatan dari gabungan anak liar gitu, jadi preman gitu istilahnya. ya, Mhm. kalau preman kan gampang diselesaikan gitu ya. Mhm, Nah, mhm. biasanya juga preman pasti juga ada baik-baiknya, dengan aparat kita udah sama-sama tahu lah yang seperti itu ya, Mbak ya. Betul. Jadi kita Ya, tunggu nih, katanya akan oke. digerebek. Kita tunggu. Baik. Oke, Mbak Agi, terima kasih. Kita ngobrol juga kali ini tetap cukup seperti biasa lumayan panjang, dan kita akan ketemu lagi besok ya di Mhm. hari Kamis. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga eh, kesehatan akal dan pikiran kita. Itu yang paling penting dalam situasi semacam itu. Dan tetap optimis bahwa Indonesia akan bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Ya, Mbak Agi ya. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap akal sehat. Salam 0%. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.